Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Skala Provinsi di Provinsi Papua. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Atika Rahmah, Muhammad Rafif Tarik Azizi, Gerard Wagner Ambarita, Rian Permana, dan Kevin Luis Fernando. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Rian Permana. Kepada Saudara Rian, saya persilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu adalah apa itu proyeksi kebutuhan energi listrik. Proyeksi ini menganalisis mengenai perhitungan tambahan daya, selisih error antara hasil proyeksi energi listrik terhadap dokumen RUPTL dengan metode MAPE, serta melakukan analisis sensitivitas pada masing-masing wilayah proyeksi. Proyeksi kebutuhan energi listrik di Provinsi Papua. Di sini akan dibahas yaitu yang pertama, total kebutuhan energi di Papua. Kedua, konsumsi energi per sektor pengguna. Ketiga, bauran energi final. Empat, pemanfaatan energi berdasarkan wilayah. Dan yang terakhir yaitu permintaan energi listrik di Papua. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rafif. Kepada Saudara Rafif, saya persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai total kebutuhan energi di Provinsi Papua. Total kebutuhan energi di Provinsi Papua akan tumbuh dari 1,432 ribu SBM atau setara barel minyak pada tahun 2010 menjadi 7,859 ribu setara barel minyak di tahun 2050. Untuk skenario bisnis as usual dan 8,090 ribu setara barel minyak untuk skenario alternatif. Sektor-sektor penggerak utama permintaan energi di Provinsi Papua hingga tahun 2050 adalah sektor rumah tangga dan komersial. Konsumsi energi per sektor pengguna konsumsi energi sektor rumah tangga akan mendominasi konsumsi energi total di Provinsi Papua. Pada tahun 2050, konsumsi sektor rumah tangga dan komersial mencapai masing-masing 4.743,11 dan 3.104,50 ribu SBM. Permintaan energi sektor industri merupakan yang terkecil dari ketiga sektor yang ada, di mana pada tahun 2050 akan mencapai 242,22 ribu SBM. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Masuk lagi ke konsumsi energi per sektor pengguna. Konsumsi energi sektor rumah tangga akan mendominasi konsumsi energi total di Provinsi Papua. Pada tahun 2050, konsumsi sektor rumah tangga dan komersial mencapai masing-masing 4.743,11 dan 3.104,50 ribu setara barel minyak. Permintaan energi sektor industri merupakan yang terkecil dari ketiga sektor yang ada, di mana pada 2050 mencapai 242,22 ribu setara barel minyak. Rendahnya konsumsi di sektor ini jika dibandingkan dua sektor terdahulu diakibatkan oleh masih belum berkembangnya sektor industri di Provinsi Papua. Pada kedua skenario diasumsikan bahwa sektor pertambangan masih menjadi primadona, sedangkan sektor industri manufaktur masih terbatas perkembangan dan masih terkonsentrasi di beberapa kabupaten, seperti Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Slide selanjutnya. Nah, pada grafik ini, gambar yang di atas ini, atau gambar ketiga ini bisa kita lihat proyeksi permintaan energi total 2010 hingga 2050. Pada tahun 2010 ada di angka 1 sekian juta setara barel minyak. 2020 ada di angka 2, sekian, 2030 ada di angka 3 sekian, hingga tahun 2050 untuk bisnis as usual-nya ada di angka kurang lebih 7,5. Sementara alternatifnya bisa mencapai 7,8 sampai 8 juta setara barel minyak. Lalu untuk di gambar 4 itu adalah pangsa konsumsi energi menurut sektor pengguna dalam persen 2050, yang mana untuk bisnis as usual rumah tangga pada tahun 2050 akan lebih mendominasi, di mana angkanya akan berada di kisaran 60-70%. Sementara komersialnya itu ada di angka
di angka 20 atau 20 sampai 25%, dan selebihnya adalah industri. Sementara di bagian alternatifnya adalah untuk rumah tangga itu ada di kisaran 40 sampai 55%, sementara selebihnya ada komersial dan industri. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Taurik. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Kevin. Kepada Saudara Kevin, dipersilakan. Selanjutnya di bauran energi final, dalam hal penggunaan jenis energi, skenario bau masih bergantung kepada BBM dan biomasa. Pada tahun 2050, penggunaan BBM dan biomasa mencapai masing-masing 2.027,19 ribu SBM dan 1.656,4 ribu SBM, atau 46,87% dari total konsumsi energi pada periode tersebut. Sebaliknya, pada skenario alternatif, pangsa penggunaan BBM dan biomasa akan berkurang menjadi 10,80% atau 873,42 ribu SPM. Penurunan penggunaan biomasa dan BBM disebabkan penetrasi penggunaan bahan bakar alternatif seperti LPG, briket, biogas, dan tenaga listrik. Total penggunaan bahan-bahan bakar tersebut mencapai 7.216,40 ribu SBM pada tahun 2050 atau mencapai 89,20% dari total keseluruhan konsumsi energi. Peningkatan penggunaan LPG diproyeksikan dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang menjamin ketersediaan dan akses jenis energi ini. Selanjutnya, peningkatan penggunaan briket dan biogas didukung oleh ketersediaan bahan baku dan teknologi tepat guna yang mudah dikuasai oleh masyarakat. Nah, slide selanjutnya. Dan di sini ada diagram dari proyeksi bauran energi total pada tahun 2050, yaitu yang pertama, yang paling besar adalah kebutuhan listrik, kemudian biomasa, ketiga biogas, minyak diesel, minyak tanah, LPG, dan briket. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gerard. Kepada Saudara Gerard, dipersilahkan. Baik, untuk yang keempat, yaitu ada pemanfaatan energi berdasarkan wilayah. Dalam hal distribusi, penggunaan jenis bahan bakar berdasarkan wilayah, wilayah pesisir dan wilayah dataran tinggi memiliki konsumsi energi yang terbesar, yaitu 75% dari total konsumsi energi di 5 wilayah. Pada tahun 2050, wilayah pesisir ini diproyeksikan mengkonsumsi energi sebesar 3.736,16 ribu SBM, atau tumbuh sekitar 4,09% per tahun CAGR, atau disebut dengan Compound Annual Growth Rate. CAGR adalah rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan suatu investasi dalam jangka waktu tertentu lebih dari 1 tahun. Dari 621,90 ribu SBM pada tahun 2010. Di sisi lain, wilayah dataran tinggi yang terdiri dari kumpulan 14 kabupaten konsumsi energinya diproyeksikan tumbuh sekitar 5,16% CAGR hingga mencapai 2.350,44
SBM pada tahun 2050. Dan untuk wilayah lainnya, konsumsi energi diproyeksikan akan mencapai 2003,23 ribu SBM pada periode yang sama. Pada pemanfaatan energi berdasarkan wilayah, ada diagramnya, yaitu bauran gambar 7 bauran penggunaan energi untuk wilayah masing-masing pada tahun 2050. Yang pertama untuk bau atau business as usual, kita lihat diagramnya. Yang paling tinggi adalah listrik, penggunaan listrik untuk wilayah pesisir, dan yang paling banyak pada wilayah dataran tinggi yang digunakan pada diagram bau yaitu ada biomasa, dan yang paling banyak juga digunakan untuk diagram bau pada wilayah rawa yaitu listrik juga, dan untuk wilayah pulau juga penggunaan yang paling banyak listrik. Terus pada diagram alternatif kita lihat juga listrik paling banyak digunakan di wilayah pesisir. Lalu untuk wilayah dataran tinggi terjadi kesamaan antara penggunaan listrik dan briket. Ya, lalu yang ketiga terjadi keseimbangan untuk wilayah dataran, penggunaannya pada briket LPG, minyak tanah, biogas, listrik, dan minyak diesel. Lalu untuk wilayah rawa masih dengan penggunaan listrik, dan wilayah pulau penggunaannya sama antara briket dan listrik. Selanjutnya yang kelima yaitu permintaan energi listrik di Papua. Permintaan tenaga listrik di Provinsi Papua diproyeksikan akan tumbuh antara 6,52 sampai 6,85% per tahun atau CAGR, Compound Annual Growth Rate, hingga tahun 2050. Pertumbuhan permintaan terbesar terjadi di sistem Wawena, Timika, dan Merauke, yaitu masing-masing 10,06%, 7,84%, dan 8,27% per tahun CAGR. Namun demikian, konsumsi tenaga listrik terbesar berada di sistem Jayapura, Merauke, dan Nabire, masing-masing mencapai 816,70, 396,08, dan 359,72 ribu SBM. Untuk sistem lainnya, termasuk listrik pedesaan dan kabupaten lainnya yang tidak termasuk dalam sistem kelistrikan yang ada, permintaan listrik diproyeksikan mencapai 1.195,61 ribu SBM hingga tahun 2050. Lalu yang terakhir ada untuk permintaan energi listrik di Papua, ada diagramnya. Konsumsi untuk masing-masing skenario dari tahun 2010 sampai 2050, ada yang di atas kita lihat ada diagram bau, dan yang di bawah kita lihat ada diagram alternatif. Untuk diagram bau yang atas, pada tahun 2010 pertumbuhannya sangat kecil ya. Mulai dari sistem Jayapura, Wawena, Timika, Biak, Serui, Merauke, Nabire, dan sistem lainnya. Lalu pada tahun 2030 makin berkembang pesat pertumbuhannya, apalagi untuk sistem di Jayapura, dan semakin panjang tahunnya, semakin lama tahunnya, sistem di Jayapura juga semakin besar, makin cepat perkembangannya, dan juga di sistem lainnya. Lalu untuk di diagram ALT atau alternatif, sama seperti sistem bau untuk di tahun awal 2010, masih kecil untuk sistem semuanya. Lalu untuk di 2020, sistem lainnya
masih belum mendominasi, masih sistem Jayapura yang lumayan besar kebutuhan listriknya. Lalu untuk yang 2030 sistem Jayapura masih tenaga listriknya kebutuhannya masih sangat besar dan sistem lainnya juga. Lalu untuk perkembangannya antara 2030, 2040 dan 2050 sistemnya kebutuhan tenaga listrik semakin per tahun, per jangka 10 tahun, semakin besar juga kebutuhannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gerard. Saya rasa itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.